Malam untuk pemirsa semuanya, salam sehat khususnya ya. Jadi begini, terkait mengenai hukum, ini mengenai pertanahan ya, bahwa terkait apabila ada memang hak seseorang mengenai tanah, apabila memang dirugikan ataupun haknya diserobot atau haknya diambil dan lain-lain yang bentuknya sama, memang kita harus benar-benar awalnya kita harus somasi dulu ya, apakah memang itu miliknya atau tidak. Kalau langkah-langkah itu memang sudah dijalani, sudah ditempuh, namun alas hak kita memang benar, silakan lakukan satu gugatan keperdataan ya, perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu terkait kasusnya siapa tadi? Talarik, bahwa saya tidak mengikuti penuh ya, tapi saya lihat bahwa Al-Talarik itu ya, mohon maaf namanya agak kurang ini, itu sudah menempatkan tanah terlebih dahulu ya, sudah kurang lebih kalau tidak salah 10 tahun yang lalu ya kan ya. Kalau saya lihat beliau itu kan memang melihat sisi bahwa itu miliknya gitu. Prosesnya sudah benar karena beliau Al-Talarik ya sudah membeli tanah berdasarkan jual beli gitu. Namun dalam proses bahwa dia menempatkan tanah yang salah menurut daripada si penggugat, yang memang mohon maaf ini yang saya dengar sendiri, bahwa dianggap tanah itu bukan miliknya karena dia membeli kepada orang yang salah itu kira-kiranya. Kenapa salah? Ya setelah dibuktikan di dalam pengadilan bahwa terbukti bahwa surat itu bodong atau memang surat itu tidak tercatat, itulah bentuknya. Menurut saya seperti itu. Korban pasti ya kan, karena saya lihat ya kalau itu kembali ke kita sudah 10 tahun kita menempatkan tanah tersebut, otomatis ya kan bahwa nyaman. Tapi hukum tidak seperti itu. Karena ini bukan tanah negara yang dianggap atau garapan ya. Ini tanah hak seseorang yang lalu dibuktikan di pengadilan. Pengadilan membuktikan bahwa itu memang hak dari seseorang, bukan hak dari Al-Talarik. Kenapa? Karena setelah dibuktikan bahwa surat itu adalah surat yang memang tidak ada, mungkin ya, tidak diregistrasi, ya. Artinya membeli tanah kepada orang yang salah. Artinya gini tadi, bahwa ini terlihat bahwa apapun yang diharapkan ya oleh si pemilik awal, tentu karena sudah dibuktikan di pengadilan itu batal demi hukum. Oleh karena itu kembali kepada pemilik yang memang penggugat, seperti itu menurut saya. Ya kan ada proses yang tadi saya sampaikan, ini adalah proses keperdataan. Proses keperdataan sudah diuji di pengadilan negeri. Setelah diuji di pengadilan negeri, bahwa penggugat dan tergugat salah satunya memang tidak puas, akan banding. Setelah banding ya kan kasasi, ya kan seperti itu. Nah, oleh karena itu semua proses sudah dilakukan. Nah, karena itulah bahwa terjadilah di situ proses permohonan daripada penggugat yang sudah dikabulkan gugatannya. Nah, hak daripada segalanya itu memang sudah kembali lagi kepada yang pertama. Boleh setelah dimohonkan untuk mengeksekusi, boleh. Dan saya yakin juga mengeksekusi begitu saja kan harus ada juga satu mediasi ya. Karena itu juga di dalam tanah itu kan serta merta tanahnya boleh tanah dari orang itu gitu. Tapi bangunannya kan bangunan siapa artis itu ada bangunan. Jadi oleh karena itu bisa juga si pemilik yang dimohonkan gugatannya diterima di pengadilan, dia bernegosiasi agar bangunan itu bisa dibeli, seperti itu. Itu proses dalam. Kalau itu tentu kepada siapa, dia pembeli waktu itu membeli kepada siapa gitu. Dia bisa melakukan laporan ya, laporan pidana kepada orang itu. Dia telah menjual tanah ataupun menjual tanah yang tidak haknya, seperti itu. Jadi hanya itu yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena sudah dirugikan. Keperdataannya bisa saja, ya kan? Kenapa? Karena perdata dengan pidana beda. Perdata
terkait ya kan, ini perbuatan orang nih pidana, ya perbuatannya perdata terkait mengenai kerugiannya seperti itu. Nah, jadi ini untuk masyarakat ya, bahwa kalau kita membeli khususnya tanah ya, kita pertama-tama ya, kita lihat dulu warkahnya, dasarnya apa, wariskah, ya kan, tanah adatkah, ya kan, dan hal-hal yang lain. Kalau memang oke, baru kita datang ke RT, RW, kelurahan. Karena RT dan RW mempunyai wilayah seperti itu. Nah, dasar tanah itu, andaikan Girik kan tercatat di kelurahan, ingat ya, Girik tercatat di kelurahan, bukan di kecamatan. Ya kecamatan kalau menurut saya sih sebagai PPAT pada era dulu ya mungkin ya kan, karena kalau di perkampungan dalam itu PPAT-nya pasti di kecamatan seperti itu. Bang, ini kan Ya memang gencar-gencarnya ya pada era zaman pemerintahan Jokowi sudah dijelaskan bahwa mafia tanah itu tentu ya kan, menteri bergantian, menteri agraria terus digenjot terkait mengenai mafia tanah. Tapi dikatakan maksimal, ya maksimal awalnya ya. Tapi mafia tanah itu kan bisa saja, artinya harus diperketat juga terkait mengenai di pemerintahan ya, oknum-oknum di agraria, ya kan, di oknum-oknum di agraria dan pemain-pemain lainnya yang ada di luar ya, itu seperti calo dan lain-lain. Itu banyak di situ. Jadi menurut saya pemainnya adalah orang-orang minta bayar itu tertarik. Kalau hal itu tergantung ya si penjual dengan si pembeli, tertarik bagaimana, dia mau damai ya silakan. Karena namanya perdamaian ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau memang tertarik dia memang dia tidak setuju ya dia lapor secara pidana ya kan, hanya itu. Namun berbicara tentang kerugian silakan kerugiannya. Karena menurut saya tertarik beliau adalah pembeli yang beritikat baik. Ya, tidak bisa disalahkan. Sudah 10 tahun menempatkan itu, melakukan perubahan-perubahan yang dulunya misalnya itu tanahnya tidak baik, akhirnya jadi rapi, rumahnya saat ini yang dulu kecil menjadi besar, ada perubahan-perubahan. Aku rasa beliau adalah orang baik yang memang membeli tanah itu, tanah yang sangat baik prosesnya. Hanya oknum saja melakukan itu, akhirnya menjadi korban tertarik seperti itu bagi saya.